Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu artikel yang sudah publis di jurnal nasional terakreditasi dengan kalau dicari di Google Scholar. Nanti biasanya kalau di Google Scholar itu kan ngurutkannya itu biasanya dari tahun 2000 lama, intinya tahun lama, bukan 2000 ini. Intinya tahun lama. Terus kita update, kita ambil tahun yang terbaru. Biasanya saya seperti itu kalau pengen ngecek publikasi yang terbarunya. Nah, ini yang terbaru letaknya memang agak di bawah. Nah, ini saya pokoknya mau menyampaikan secara teknisnya. Ini klasifikasi jenis kelengkeng berdasarkan daun menggunakan convolution neural network. Ini sebenarnya saya sudah banyak membuat video dan saya sudah taruh di dalam playlist. Bisa langsung ngecek di playlist neural network juga bisa, atau nanti di ini kalau tentang gambar ya di materi pengolahan citra, atau kalau langsung ke AI-nya, nah di maaf mana tadi saya buka lewat sini aja. Nah, ini di sini ini sampai banyak di sini materi teknik terkait kecerdasan buatan, dan secara teknik saya seringnya menyampaikan secara teknis, tapi tetap harus paham konsep ya. Langsung artikelnya ini. Jadi data yang digunakan adalah jenis kelengkeng. Sebenarnya artikel yang benar-benar terkait kelengkeng itu ada sebelumnya. Nah, yaitu di referensi atau citasi nomor 9. Nah, kalau mau ngecek itu sudah ada sebenarnya penelitian tentang itu. Yang membedakan apa nanti saya sampaikan. Ini tentang maaf, salah nyebutkan. Bukan nomor 9. Nah, ini loh, nomor 1. Ini nomor 1 penelitian tentang ini sudah ada nomor 1. Nomor 1 itu penelitiannya tentang apa? Nah, ini klasifikasi varietas tanaman kelengkeng berdasarkan morfologi daun menggunakan backpropagation neural network dan probabilistic neural network. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, jadi ini fiturnya itu banyak. Saya kalau ngecek nih, nah ini artikel yang saya pakai acuan. Nah, ini fiturnya itu banyak, sebanyak saya ingat saya itu 10, tapi tetap dari gambar biner ya, karena morfologi ini hasilnya adalah gambar biner. Nah, ini 10, ini di arsiteknya 10 10 1, berarti 10 itu jumlah node di layer input, 10 di sini adalah jumlah node di layer hidden, dan 1 ini kelasnya. Jadi saya mengacu ke penelitian ini. Terus yang membedakan apa? Fitur ya, yang jelas fitur. Karena di sini saya fitur yang saya gunakan itu langsung dari ngambil CNN ya. Makanya di sini ada CNN multi layer perceptron. Jadi CNN-nya di sini itu untuk proses ngambil fiturnya. Jadi yang membedakan itu proses ambil fitur. Terus di sini multi layer perceptronnya saya menggunakan sebanyak hidden layernya. Nah, ini di sini layer hiddennya ada 64 node ya. Terus kelas yang saya teliti ada 3 kelas, Diamond River, itu sama lokal. Prosesnya, jadi data saya tunjukkan di sini. Ini proses CNN-nya. Nah, proses CNN-nya. Nah, ini ngambil data dari sini dengan ukurannya saya ini 128 kali 128. Nah, saya sampaikan data ada di data training, data testing. Nah, ini data training. Nah, ini ada 2 kelas ya. DIL. Kalau dari sini kelihatan ukurannya. Nah, ini ukurannya sebenarnya besar, tapi saya hanya menggunakan 128 kali 128. Kalau mau diperbesar lagi boleh, misalkan 256 boleh. Terus ini data tesnya, ini DIL
Saya bagi datanya secara manual, intinya saya bagi manual, saya punya data terus saya taruh di folder untuk training sendiri, folder untuk tes sendiri untuk masing-masing kelas. Nah, terus ini CNN-nya. Di sini saya ada layer konvolusi, ada layer max pooling, ada layer konvolusi, ada layer max pooling, ada layer konvolusi. Jadi konvolusinya 3 kali, max poolingnya 2 kali, terus di flatten. Nah, ini hasil dari CNN-nya. Hasil flatten ini nanti yang akan dipakai untuk di multilayer perceptronnya. Nah, saya pernah membuat video yang sama juga, ekstraksi fiturnya pakai CNN, terus prosesnya menggunakan machine learning. Itu ada. Nah, saya tadi naruh code-nya yang dulu itu jadi nggak beda jauh. Sebentar. Cell image. Nah, ini model transfer CNN. Nah, ini atau model fitur CNN. Ini saya buka lewat Visual Code. Nah, hampir sama sebenarnya. Kita baca foldernya. Kalau ini proses membaca foldernya itu tidak hanya cukup menuliskan, itu yang membedakan ya. Kalau di sini kan cukup langsung menuliskan nama folder seperti ini aja. Nah, setelah dibaca nama foldernya nanti dibaca dengan fungsi ini, flow from directory. Ini flow from directory. Nah, kalau ini enggak, ini menggunakan globe. Nah, menggunakan globe. Nah, ini dibaca imread. Ya, ini dibaca. Ini foldernya berarti folder training. Nah, ini dibaca imread, terus gambarnya di resize itu disamakan ukurannya. Terus gambarnya istilahnya dirubah, misalkan awalnya mungkin mau awalnya biasanya itu ada BGR sama RGB, itu yang membedakan, pokoknya ini warna dari segi warna. Jadi ada fungsi juga RGB itu 2, RGB 2 gray itu juga ada. Jadi nanti bisa langsung dicek di library-nya CV2. Terus ini juga masih membaca data tesnya atau data untuk proses validasinya pakai globe. Nah, terus ini imread itu fungsi dari CV2, terus dibaca. Nah, ini proses convert, meresize. Nah, selanjutnya data masing-masing itu intinya nanti dibaca secara labelnya juga. Ini ada proses untuk masukkan ke label. Terus dibagi training test. Kalau ini bagi proses training testnya pakai split ya. Nah, pakai split. Nah, proses untuk mengekstraksi fiturnya ini, kalau ini langsung VGG yang dipanggil. Jadi VGG apa tadi, VGG atau apa, jadi bisa di bagian sini. Nah, ini di bagian sini itu diimpor. Kalau mau ngambil transfer learningnya apa ya, transfer learningnya apa, terus nanti kita panggil transfer learningnya di bagian ini. Nah, ini bagian ini VGG 16, terus ini VGG model, terus ini fitur extraction. Nah, ini fitur extraction itu hasil ini. Nah, terus nanti dapatlah dalam bentuk kayak matrik ya, matrik tabel fitur. Nah, terus baru dilakukan proses klasifikasi. Kalau ini pakai ini. Kalau nanti kita mau pakai MLP atau apa lainnya ya tinggal menyesuaikan di sini. Tinggal menyesuaikan. Nah, terus saya lanjut yang kasus saya. Nah, ini intinya saya nggak ada augmented, walaupun di sini ada image data generator. Nah, tapi saya nggak melakukan augmented. Saya ada coding sendiri untuk melakukan augmented, itu nggak seperti itu. Ya, ada sendiri saya. Augmented itu fungsinya ada di code, kayaknya enggak di laptop ini, ada di laptop satunya itu ada melakukan augmented, itu kayak melakukan perubahan di warna atau istilahnya dilakukan histek atau di blue istilahnya di kontrasnya dan sebagainya, itu yang saya lakukan ada.
Nah, kalau yang ini tuh hanya membaca, untuk proses membaca gambarnya, flow from directory itu. Terus dia akan menyesuaikan datanya berupa biner ataukah kategori. Maksudnya biner itu datanya ada berapa kelas. Nah, gitu. Datanya ada berapa kelas. Kalau kelasnya 2 ya berarti biner. Kalau kelasnya banyak ya kategorikal. Nah, itu nanti pengaruh. Nah, terus ini proses untuk melakukan training. Nah, di sini saya membaca datanya setiap epoch itu 50 gambar. Jadi setiap epoch 50 gambar. Total epochnya ada 20. Nah, seperti itu. Nanti setelah proses selesai di sini, saya lakukan tampilan. Nah, ini. Jadi kalau kita mau lihat, oh bagaimana nih proses akurasinya, nah, tinggal lihat aja, oh akurasinya sekian, loss functionnya sekian. Ini di sini. Ini prosesnya loss functionnya. Tinggal dirubah. Kemudian kalau mau melakukan klasifikasi secara manual, satu persatu, manual itu maksudnya satu persatu, ya tinggal baca gambarnya ini, baca gambarnya, terus disesuaikan tadi ukuran yang dipakai untuk proses awal di awal sini tadi ya. Saya tadi ngomong di sini ini 128 kali 128. Nah, kalau sudah 128 kali 128 udah tinggal dibaca. Ini kalau ini saya pakai bukan imrate lagi tapi pakai miliknya Keras ini. Image.load image ya ini. Terus istilahnya di reset ya, di reset. Sebelum di reset ini dibentuk ke array, ya, ke bentuk array itu berarti di bagian mana X1, bagian mana X2, itu maksudnya X1, X2 itu tujuannya ben jelas. Kalau nggak seperti itu nanti tetap nggak bisa terbaca secara benar ya, karena tetap apapun metode di neural networknya, baik itu deep learning ataupun CNN lainnya, itu tetap harus tahu X1 mana, X2 mana, karena itu nanti yang terbaca. Nah, terus ini di reset sesuai ukurannya tadi, terus diprediksi. Nah, prediksinya karena kelasnya lebih dari 2, kelasnya lebih dari 2, maka saya menggunakan fungsi argmax. Jadi tujuannya itu untuk ngecek kelas mana yang paling maksimum. Maksimum itu nilai probabilitasnya, ya, nilai probabilitasnya. Nanti kalau dapatnya 0 berarti ya ini di kelas driver. Kalau dapatnya 1 kelas apa. Nah, ini biar muncul outputnya, nah kayak gini. Ini saya nggak running ulang karena saya nggak ngaktifkan Jupyter Notebooknya. Seperti itu. Saya kira cukup penjelasan saya. Nah, bisa disimak juga di beberapa playlist ya. Saya sudah nyantumkan banyak playlist dan itu memang saya kelompokkan biar memudahkan belajar. Ya, mohon maaf sebelumnya, saya bukan sok pintar, bukan. Tapi intinya saya ingin berbagi yang pernah saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.